Soal tes asuhan keperawatan lansia dengan masalah stres. Soal tes introduksi askep lansia dengan stres. 1. Apa yang dimaksud dengan stres pada lansia? A. Rasa bahagia yang berlebihan. B. Ketidakmampuan fisik total. C. Respon tubuh terhadap tekanan atau tantangan. D. Kemampuan beradaptasi dengan cepat. E. Kondisi fisik yang optimal. Apa hayu jawabannya? 2. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi tingkat stres pada lansia? A. Usia saja. B. Faktor genetik. C. Kesehatan fisik dan mental, dukungan sosial, perubahan kehidupan. D. Hanya faktor ekonomi. E. Tidak ada faktor yang mempengaruhi. Apa hayu jawabannya? 3. Mengapa penting untuk memberikan perawatan yang tepat pada lansia dengan masalah stres? A. Karena lansia tidak merasakan stres. B. Karena lansia tidak perlu perawatan khusus. C. Karena stres hanya mempengaruhi orang muda. D. Karena stres dapat memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan lansia. E. Karena lansia tidak dapat merasakan tekanan. Apa hayu jawabannya? Soal pengkajian stres pada lansia. 4. Apa yang termasuk dalam bagian pengkajian anamnesa untuk menilai stres pada lansia? A. Evaluasi tekanan darah dan denyut jantung. B. Menanyakan riwayat penggunaan obat-obatan saja. C. Menganalisis perubahan perilaku saat ini. D. Mengidentifikasi faktor pencetus dan keparahan stres. E. Hanya menanyakan keluhan utama pasien. Apa hayu jawabannya? 5. Pada bagian pemeriksaan fisik untuk menilai stres pada lansia, apa yang dievaluasi? A. Pengukuran tingkat stres secara langsung. B. Evaluasi tanda-tanda fisik terkait stres, seperti tekanan darah dan denyut jantung. C. Pemeriksaan tanda-tanda kecemasan. D. Menilai tingkat kebahagiaan pasien. E. Hanya memeriksa ketidakmampuan fisik yang terkait dengan stres. Apa hayu jawabannya? 6. Apa yang dimaksud dengan anamnesa dalam pengkajian stres pada lansia? A. Evaluasi fisik pasien. B. Menilai tanda-tanda ketidakmampuan fisik. C. Pengukuran tekanan darah. D. Pengumpulan informasi melalui wawancara dengan pasien. E. Pemeriksaan neurologis. Apa hayu jawabannya? 7. Mengapa penting untuk memeriksa tekanan darah dan denyut jantung dalam pengkajian stres pada lansia? A. Karena tekanan darah dan denyut jantung adalah tanda-tanda stres langsung. B. Karena lansia sering mengalami hipertensi. C. Karena itu adalah langkah pertama dalam mendiagnosis stres. D. Karena tekanan darah dan denyut jantung tidak relevan dalam pengkajian stres. E. Karena hanya tekanan darah yang relevan dalam pengkajian stres. Apa hayu jawabannya? 8. Apa yang dievaluasi dalam pemeriksaan neurologis dan keadaan kognitif pasien dalam konteks pengkajian stres? A. Kemampuan fisik pasien. B. Perubahan perilaku akut. C. Gangguan fungsi otak atau kemampuan berpikir. D. Riwayat penggunaan obat-obatan. E. Hanya perubahan perilaku. Apa hayu jawabannya? 9. Mengapa penting untuk menilai faktor pencetus dan keparahan stres dalam anamnesa? A. Hanya faktor pencetus yang relevan dalam pengkajian stres. B. Faktor pencetus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stres lansia. C. Faktor pencetus dan keparahan dapat memberikan wawasan tentang penyebab dan tingkat stres. D. Faktor pencetus dan keparahan tidak berpengaruh pada kesejahteraan lansia. E. Faktor pencetus hanya perlu dievaluasi jika lansia merasa stres. Apa hayu jawabannya? 10. Dalam pemeriksaan tanda-tanda ketidakmampuan fisik yang terkait dengan stres, apa yang perlu dievaluasi? A. Kecemasan dan tingkat depresi. B. Gangguan tidur. C. Perubahan berat badan. D. Kemampuan berbicara dan berkomunikasi. E. Peningkatan aktivitas fisik. Apa hayu jawabannya? 11. Diagnosa, gangguan proses kognitif berhubungan dengan stres, mencakup apa? A. Lansia yang tidak pernah mengalami masalah kognitif. B. Lansia yang mengalami gangguan kognitif akibat stres. C. Lansia yang memiliki kemampuan kognitif yang sangat baik. D. Lansia yang tidak bisa mengingat apapun.
E. Lansia yang selalu merasa tenang dan tidak stres. Apa hayu jawabannya? 12. Mengapa diagnosa, risiko perubahan sikap dan perilaku berhubungan dengan stres, penting dalam perawatan lansia yang mengalami stres? A. Lansia tidak dapat mengubah sikap dan perilaku mereka. B. Stres tidak pernah memengaruhi sikap dan perilaku lansia. C. Stres dapat memengaruhi cara lansia berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. D. Lansia tidak pernah mengalami perubahan dalam sikap dan perilaku mereka. E. Risiko perubahan sikap dan perilaku hanya terjadi. Apa hayu jawabannya? Soal prinsip intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami stres. 13. Apa langkah pertama dalam manajemen stres pada lansia? A. Memberikan dukungan emosional. B. Observasi dan evaluasi tingkat stres pasien. C. Memberikan informasi tentang perubahan perilaku. D. Mendorong pasien untuk berbicara tentang perasaan mereka. E. Memberikan latihan otak untuk meningkatkan fungsi kognitif. Apa hayu jawabannya? 14. Bagaimana perawat dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif lansia yang mengalami stres? A. Dengan memberikan dukungan emosional. B. Dengan memberikan latihan otak dan stimulasi kognitif. C. Dengan menggantikan perilaku lansia dengan perilaku baru. D. Dengan memberikan bantuan fisik yang lebih banyak. E. Dengan meresepkan obat-obatan psikososial. Apa hayu jawabannya? 15. Apa manfaat dari dorongan untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman pasien yang mengalami stres? A. Tidak ada manfaat, pasien harus menangani perasaannya sendiri. B. Pasien akan merasa terbebaskan dari stres tanpa berbicara. C. Pasien dapat mengekspresikan perasaan mereka dan mencari solusi. D. Pasien akan semakin tertekan jika diminta berbicara tentang perasaan mereka. E. Pasien hanya perlu menjalani latihan fisik untuk mengatasi stres. Apa hayu jawabannya? 16. Apa yang termasuk dalam langkah-langkah manajemen stres pada lansia? A. Menggantikan perilaku lansia dengan perilaku baru. B. Memberikan dukungan emosional kepada pasien. C. Meminimalkan aktivitas fisik lansia. D. Menyembunyikan perasaan dan pengalaman pasien. E. Menyarankan pasien untuk tidak berbicara tentang perasaan mereka. Apa hayu jawabannya? 17. Bagaimana perawat dapat membantu lansia yang mengalami stres dalam meningkatkan fungsi kognitif mereka? A. Dengan memberikan obat-obatan psikososial. B. Dengan meresepkan latihan fisik yang intensif. C. Dengan memberikan dukungan emosional yang berlebihan. D. Dengan memberikan informasi tentang perubahan perilaku yang membingungkan. E. Dengan memberikan latihan otak dan stimulasi kognitif. Apa hayu jawabannya? 18. Mengapa penting bagi perawat untuk memberikan dukungan emosional kepada lansia yang mengalami stres? A. Lansia tidak memerlukan dukungan emosional. B. Dukungan emosional dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan pasien. C. Dukungan emosional hanya membuat pasien semakin stres. D. Lansia harus mengatasi stres mereka sendiri tanpa dukungan. E. Dukungan emosional hanya cocok untuk lansia yang lebih muda. Apa hayu jawabannya? 19. Apa yang menjadi kriteria evaluasi dalam mengukur keberhasilan intervensi keperawatan pada lansia dengan stres? A. Peningkatan fungsi kognitif. B. Peningkatan tingkat stres. C. Penurunan tingkat stres. D. Perubahan dalam sikap dan perilaku. E. Terjadinya ketidakmampuan fisik. Apa hayu jawabannya? 20. Apa yang menjadi indikator positif dari intervensi keperawatan yang berhasil pada lansia dengan stres? A. Peningkatan tingkat stres. B. Ketidakmampuan fisik yang memburuk. C. Perubahan negatif dalam sikap dan perilaku. D. Perubahan negatif dalam fungsi kognitif. E. Tidak ada tanda dehidrasi. Apa hayu jawabannya? 21. Mengapa penting untuk memantau perubahan kondisi pasien secara terus-menerus? A. Karena lansia seringkali mengalami ketidakmampuan fisik. B. Karena lansia seringkali membutuhkan obat-obatan. C. Karena kondisi pasien dapat berubah seiring waktu. D. Karena lansia tidak pernah stabil secara fisik dan mental. E. Karena lansia tidak perlu pemantauan terus-menerus. Apa hayu jawabannya?
22. Mengapa penting untuk melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kondisi pasien? A. Karena lansia sering mengalami ketidakmampuan fisik. B. Karena kondisi pasien cenderung stabil selama perawatan. C. Karena pemantauan hanya perlu dilakukan pada awal perawatan. D. Karena perubahan kondisi pasien tidak berpengaruh pada perawatan. E. Karena perubahan kondisi pasien dapat memengaruhi rencana perawatan. Apa hayu jawabannya? 23. Apa yang dimaksud dengan evaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan? A. Memeriksa kemampuan fisik pasien. B. Mengukur tingkat stres pasien. C. Menilai hasil dari tindakan yang telah dilakukan. D. Memantau perubahan tingkat stres pasien. E. Mengevaluasi faktor-faktor risiko yang mempengaruhi stres. Apa hayu jawabannya? 24. Kapan perawat perlu menyesuaikan perawatan pada lansia dengan masalah stres? A. Hanya jika pasien meminta perubahan. B. Setelah perawat melakukan evaluasi awal. C. Hanya jika terjadi perburukan kondisi pasien. D. Setelah perawat berkonsultasi dengan keluarga pasien. E. Sesuai dengan respons pasien dan hasil evaluasi. Apa hayu jawabannya? Soal evaluasi pada askep lansia dengan masalah stres. 25. Kriteria evaluasi yang paling penting dalam asuhan keperawatan lansia dengan masalah stres adalah A. Penurunan fungsi kognitif. B. Penurunan kemampuan berkomunikasi. C. Penurunan tingkat stres pada pasien. D. Perubahan warna kulit. E. Penurunan berat badan. Apa hayu jawabannya? 26. Salah satu dampak positif dari perawatan yang efektif terhadap lansia dengan masalah stres adalah A. Penurunan fungsi kognitif. B. Perubahan positif dalam sikap dan perilaku pasien. C. Kenaikan tekanan darah. D. Menurunnya aktivitas fisik pasien. E. Penurunan berat badan. Apa hayu jawabannya? 27. Mengapa perbaikan fungsi kognitif menjadi kriteria evaluasi yang penting dalam asuhan keperawatan lansia dengan masalah stres? A. Karena lansia tidak peduli dengan fungsi kognitif mereka. B. Karena stres tidak memengaruhi fungsi kognitif. C. Karena stres dapat mempengaruhi kinerja kognitif seseorang. D. Karena fungsi kognitif tidak pernah berubah. E. Karena fungsi kognitif hanya berhubungan dengan makanan. Apa hayu jawabannya? 28. Apa yang mungkin menjadi dampak negatif dari stres yang tidak terkendali pada lansia? A. Penurunan tingkat stres. B. Perbaikan fungsi kognitif. C. Penurunan berat badan yang sehat. D. Risiko ketidakmampuan fisik yang memburuk. E. Penurunan kebahagiaan. Apa hayu jawabannya? 29. Evaluasi efektivitas intervensi perawat dalam manajemen stres pada lansia berperan dalam A. Menilai kemampuan pasien untuk berolahraga. B. Menilai tingkat stres pada pasien dan dampaknya. C. Menilai pola tidur pasien. D. Menilai berat badan pasien. E. Menilai asupan cairan pasien. Apa hayu jawabannya? Soal pemantauan dan tindak lanjut dalam askep lansia dengan masalah stres. 30 tindakan apa yang termasuk dalam pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kondisi pasien pada lansia dengan masalah stres? A. Menentukan waktu tidur pasien. B. Memantau asupan makanan pasien. C. Memeriksa tekanan darah secara berkala. D. Menentukan tingkat kebahagiaan pasien. E. Memberikan obat tidur kepada pasien. Apa hayu jawabannya? 31. Apa tujuan dari evaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan dalam asuhan keperawatan lansia dengan masalah stres? A. Menentukan waktu makan pasien. B. Menilai tingkat kebahagiaan pasien. C. Menentukan apakah pasien boleh melakukan olahraga. D. Menilai apakah intervensi telah membantu mengurangi stres pasien. E. Menentukan tingkat keletihan pasien. Apa hayu jawabannya? 32. Penyesuaian perawatan jika diperlukan sesuai dengan respons pasien pada lansia dengan masalah stres bertujuan untuk A. Meningkatkan tingkat stres pasien. B. Meningkatkan keletihan pasien.
C. Meningkatkan aktivitas fisik pasien. D. Meningkatkan perubahan perilaku pasien. E. Meningkatkan tingkat stres pada keluarga pasien. Apa hayu jawabannya? 33. Mengapa pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kondisi pasien penting dalam asuhan lansia dengan masalah stres? A. Karena lansia tidak pernah mengalami perubahan kondisi. B. Karena perubahan kondisi pasien tidak memiliki dampak pada stres. C. Karena perubahan kondisi pasien dapat mempengaruhi penyesuaian perawatan. D. Karena perubahan kondisi pasien hanya terjadi di malam hari. E. Karena perubahan kondisi pasien hanya terjadi pada hari libur. Apa hayu jawabannya? 34. Apa yang dapat dilakukan jika evaluasi menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan tidak efektif dalam mengurangi stres pasien? A. Tidak perlu melakukan tindakan apapun karena lansia tidak bisa mengubah keadaannya. B. Tetap melanjutkan intervensi yang sama tanpa perubahan. C. Mengkonsultasikan dengan tim medis atau melakukan penyesuaian perawatan. D. Memberikan obat tidur kepada pasien. E. Memotong asupan makanan pasien. Apa hayu jawabannya?